Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri, Ya Ustaz. santri. Ya Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau Ustaz ngaji, ciri khasnya seperti itu ya. Santri, ya Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz gunakan teknik seperti itu? Supaya semangat. Jadi yang ngantuk-ngantuk bangun. Jika perlu ada temannya yang ngantuk di samping, bilang, ya Ustaz. Ada yang temannya yang ngantuk di samping, ya Ustaz. Bangun ya. Cukup kan? Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah datang di dalam masjid hari ini dengan niat bersih, tanpa mengabaikan kegiatan-kegiatan teman-temannya yang lain. Bisa jadi kalian datang ke masjid hari ini dengan meninggalkan teman kalian yang sedang tidur, yang sedang bermain-main di asrama, yang tidak jelas, tidak jelas apa kegiatannya hari ini, tetapi kalian mampu melewati itu. Kalian berpakaian rapi seperti ini, pakai peci putih, pakai baju jubah, pakai sarung, dan semoga kalian tergolong orang-orang yang soleh. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita mulai pengajian kita hari ini. Pengajian rutin kita, pengajian Qoblal Maghrib yang hari Sabtu ini adalah giliran Ustaz yang mengisi. Pengajian kita ringan, pengajian kita ringan. Nah, marilah kita berdoa khusus untuk yang berada di dalam masjid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini untuk kesekian kalinya santri-santri kami yang sudah berada di dalam masjid hari ini dengan wajah-wajah yang berseri-seri, dengan wajah-wajah yang penuh cahaya, dengan wajah-wajah yang penuh kebahagiaan, mereka datang ke rumah-Mu ya Allah, mendengarkan pengajian Qoblal Maghrib. Ya Allah, mereka hari ini datang ke sini menuntut ilmu. Semoga apa yang mereka capai datang ke pondok pesantren ini, ke masjid ini, semoga tercapai ya Allah. Dan semoga orang-orang yang berada di dalam masjid ini ya Allah selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Engkau jaga mereka sampai mereka dewasa ya Allah, karena mereka adalah jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang suci ya Allah. Jagalah mereka yang berada di dalam masjid ini ya Allah, selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau ada orang tua mereka di rumah yang sedang dalam kesulitan, yang sedang punya masalah, bantulah kedua orang tua mereka ya Allah. Dan tolong ya Allah, doa-doa mereka terhadap orang tua mereka tolong dikabulkan ya Allah. Karena kami yakin yang berada di dalam masjid ini adalah santri-santri yang soleh ya Allah. Santri-santri yang siap menerima ilmu ya Allah. Dari jauh, dari Pekanbaru, dari Jambi, dari Palembang, dari Sumatera Barat, dari daerah bermacam-macam ya Allah. Mereka datang ke sini menuntut ilmu ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang mencintai Quran ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang mencintai Quran ya Allah. Bukakan pintu hati mereka, pikiran mereka, agar mereka mudah menghafal Quran ya Allah. Amin amin ya Allah. Santri dan santri, sebelum pengajian kita Ustaz akan membahas tentang bagaimana sosok seorang Suraqah bin Malik. Tetapi sebelum itu Ustaz akan menceritakan sebuah cerita yang bernama Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini sudah berkali-kali Ustaz ceritakan, baik yang sudah kelas 2 di sini sudah hafal, yang kelas 1 mungkin sudah lupa. Siapa itu Uwais Al-Qarani? Orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau seandainya santri yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada
Kalau seandainya kalian pulang kampung nanti disuruh ceramah sama pengurus mushola, disuruh ceramah oleh pengurus masjid selepas sholat subuh, selepas sholat zuhur, selepas sholat asar, kalian diminta untuk ceramah, maka salah satunya coba ceritakan cerita seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri, karena saya adalah santri dari pesantren Terpadu Serambi Mekah, dan ini kita dapatkan cerita ini dari ustaz-ustaz kami yang di Serambi Mekah, yang bernama cerita Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Hidup di zaman Rasulullah SAW. Tetapi Uwais Al-Qarani ini tidak sempat ketemu dengan Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarani ini tergolong bukanlah sahabat Rasulullah, tapi disebut dengan tabi'in. Ya, orang yang hidup di zaman Rasulullah tetapi tidak bisa langsung ketemu dengan Rasulullah. Kenapa dia hidup di zaman Rasulullah tapi tidak bisa ketemu dengan Rasulullah? Luar biasa, hancur hatinya. Hancur hatinya. Dia hidup di sebuah daerah, di daerah Yaman, dan dia sangat bercita-cita sekali ingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Bisa minta pusat ayam ke kantin? Bisa lagi enak-enak badan ya. Tapi karena saya yang kepada kalian, sampai mana?